Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, merasa semuanya dalam keadaan nyaman ya. Apakah ada yang sakit hari ini? Ada yang kurang enak badan? Tapi hadir. Ibu sudah enak badan? Sudah aman? Bapak itu juga dipot di ini. Aman ya? Puasa semua? Ada yang nggak puasa? Ada. Ya. Di sekolah puasa. Tapi dalam keadaan sehat ya. Aku udah hebat sama videonya ini. Udah hebat aku videonya ini. Gelantar-gelantar. Bukan teman-teman. Enggak tinggal. Sebelum kita mengawali, coba sebelumnya kita siapa yang biasa? Pimpin lah, ayo kita doa dulu sebelum kita belajar. Sebelum mulai pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai cek dulu ya hadirannya. Sudah dalam keadaan aman semuanya. Ada Tri Sabra, kemana dia? Aditya Zalmi, Alexander Pandu, banyak. Aman ya? Amanda, Anaset, Bagas Baturama, Diria, Maria, Maria Pol Askia, Biasa Diana Amerika, Zulfan Fajri, efek puasa punya efek udah sahur ini yang banyak yang masuk. Buat sahur tiba. Tidulah, Francis Kabis, bagus. Birbir, yang paham aja. Gilang, Hadir, Pak. dia sedih. Dia kuat. Lande, Lita Radia, Mahdi Sabian, Nova. Dia nggak masuk. Dia nggak masuk. Sakit izin. Kemudian Miranda. Itu puasa beneran banyak. Rizky Eva Bibiana. Rosa Bandar. Rasmawati Agustina. Rasiana El Citro. Zinta. Untuk Rosiana kemana dia?
kemudian yang di mana pasar? Wah. Oke. Sabira. Ada Sabira. Kenapa? Lagi sampai. Lagi nggak nyaman. Kenapa? Kita perbaiki lagi. Bapak Alexander Pan dan Francisco Wisnu. Tribulan sakit atau apa tadi? Dan yang satunya? Untuk yang sakit kita doakan agar lekas sembuh. Yang izin halangan penting ada kegiatan. Semoga yang pergi berjalan jauh aman dalam perjalanan. Tidak terjadi apa-apa. Selamat sampai tujuan. Dan ini pembelajaran kita hari ini itu adalah kebugaran jasmani seperti yang sudah Bapak informasikan minggu lalu. Kebugaran jasmani yang sudah Bapak informasikan lewat WA, materi ini sudah Bapak sampaikan terlebih dahulu. Kemudian hari ini kita langsung ke materi pembelajaran kebugaran jasmani. Komposisi tubuh, kemudian keseimbangan. Balance. Kemudian daya tahan, endurance. Kemudian daya ledak, power. Kalau untuk yang kekuatan tadi itu strength. Kemudian daya ledak, power. Kemudian yang terakhir itu kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi itu speed reaksi. Kemudian faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Faktor yang mempengaruhi itu adalah makanan. Setiap apa yang kita makan itu berpengaruh pada kemampuan atau energi yang kita keluarkan. Kalau kita makan sedikit, bisa jadi energi kita kurang. Tapi kalau makan yang terlalu berlebihan, itu malah bukan nambah energi, tapi ketiduran. Ya, biasanya kayak gitu. Kalau kekenyangan, biasanya kita ngantuk, tidur bawaannya. Kemudian yang kedua itu istirahat. Sangat penting bagi kita untuk cukup melakukan istirahat yang cukup. Minimal itu 6 jam setiap harinya untuk melakukan istirahat. Istirahat itu berupa tidur. Itu bagian bagian pokok kebutuhan bagi manusia. Yang pertama tadi makanan atau makanan. Kemudian yaitu tidur atau istirahat. Kemudian poin yang mempengaruhi yang ketiga tadi yang mempengaruhi tentang kebugaran jasmani itu umur atau usia. Kita bisa lihat ya, usia anak-anak. Kalau kita kan masih remaja, kita sudah remaja nih. Kita anak-anak, kita bisa lihat dari bangun paginya sampai di sekolah, pergi berangkat sekolah tuh lari. Sampai di sekolah kegiatannya juga main dan lari lagi. Pulang dari sekolah balik lari lagi. Balik pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah nanti tentu ngaji biasanya kan ada bagi yang muslim nanti ngaji. Pergi berangkat ngaji itu tuh lari. Di tempat ngaji lah main-main lari lagi. Kemudian balik lari lagi. Ada jeda waktu nanti jam 4 sampai jam 6. Ada kesempatan main layang-layang.
sudah lari lagi dia kan. Kayak gitulah kebutuhan anak kecil atau anak-anak. Bapak dia seperti tidak punya lelah. Apakah kita semua bisa melihat seperti itu adik-adik kita, misalnya anak-anak kecil? Ya kan? Nggak punya lelah, nggak ada capeknya ketika mereka itu dibawa ke dunia mereka. Ya, lari-lari, main-main, seperti itulah. Nggak ada capeknya. Tapi kalau untuk yang sudah apalagi ya, usia lanjut, kayak bapak ini termasuk yang sudah mulai mengeluh dengan apa namanya kemampuan diri, yang dulunya kalau lari itu bisa maksimal, bisa cepat, sekarang ini lompat saja dulu sudah kurang jauh lah. Ya, bisa. Ada yang lain? Silakan. Gandes atau Ros? Kemampuan seseorang melakukan berbagai aktivitas dengan tidak cepat lelah. Dengan tidak cepat lelah. Benar. Ada lagi? Oke. Kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan, dan tentunya masih memiliki cadangan energi untuk melakukan kegiatan berikutnya. Untuk Safira dan Rosma, terima kasih dan tepuk tangan buat mereka berdua. Selanjutnya, unsur-unsur yang ada dalam kebugaran jasmani. Unsur yang mempengaruhi kebugaran jasmani apa aja? Yang bisa silakan katakan. Komponen atau unsur kebugaran jasmani. Silakan. Jadi unsur yang ada dalam kebugaran itu 5. Yang pertama itu kecantikan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga kecepatan, keempat kekuatan, yang kelima kelincahan. Benar sekali. Ada yang lain? Ada tambahan? Oke, ini sudah. Ada lagi? Yoga tanda, silakan. Melatih kebugaran jasmani. Oke, berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang faktor pengaruh kebugaran jasmani atau tentang unsur-unsur yang terkandung dalam kebugaran jasmani atau komponen yang terkandung dalam kebugaran jasmani. Ada? Jelas sampai di sini? Jelas. Untuk makanan jelas ya, makanan itu makanan yang sehat, yaitu 4 Sehat, 5 sempurna. Kalau zaman sekarang ini bagi yang merokok 4 sehat 5 sempurna. Bagi yang perokok itu 4 sehat 5 sempurna. Bukan sempurna tapi sempurna. Oke, lanjut. Nampak ya, jelas ya? Jelas. Nampak ya? Kemudian berikutnya dalam materi PJOK kelas 11, dari unsur-unsur atau komponen yang terdapat dalam kebugaran jasmani itu diperkecil dalam kegiatan pembelajaran olahraga di sekolah kelas 11 itu. Pertamanya diutarakan atau dibagi menjadi 3 dulu. Yang pertama itu kecepatan, kelincahan, dan keseimbang. Jadi sudah dijelaskan tentang pengertian kebugaran jasmani. Di sini ada kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan. Kecepatan itu speed, kelincahan itu agility, kemudian keseimbangan itu adalah balance.
ada pertanyaan berikutnya. Apakah itu kecepatan dalam kebugaran jasmani? Silakan, Bagas. Kecepatan adalah kemampuan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Atau Iya. cepat. Ada lagi? Ada lagi? Sama ya? Atau ada lagi? Ada yang mau menambahkan tentang jawaban Bagas? Ya. Jawaban. Kecepatan itu dibagi menjadi 3. Ada kecepatan sprint, kecepatan reaksi, dan juga Silakan. Yosi. Kecepatan itu ada sprint, lari standar, Oke, sprint, ada estafet. Ada lagi? Ada lagi? Bersepeda, bagus. Ya, apa lagi? Bersepeda, benar. Benar. Apa lagi? Terima kasih, Joshua. Kecepatan. Ada lagi? Ya, untuk contoh latihan kecepatan itu ada seperti ada yang bisa kira-kira bentuk latihan kecepatan. Silakan, Yosi. kecepatan itu ada sprint, lari standar, Oke, sprint, lari estafet. Ada lagi? Ada lagi? Bersepeda, bagus. Ya, apa lagi? Bersepeda, benar. Benar. Apa lagi? Terima kasih, Joshua. Ada lagi? Ya, untuk contoh latihan kecepatan itu ada seperti pertama tadi lari sprint boleh 40, 60, 80 sampai 100 meter. Kelincahan. Silakan. Jadi kelincahan adalah kemampuan seseorang dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan posisi. Oke, ya benar sekali. Tepuk tangan buat Landes. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Yoga mau menambahkan? Ada lagi? Cukup? Oke, benar. Jawaban dari Landes. Kelincahan adalah merupakan kemampuan tubuh untuk mengubah posisi tubuh dengan cepat, dengan seimbang, dengan melakukan, dan biasanya kalau orang melakukan kelincahan itu kan langsung mengubah arah dengan cepat. Kalau tidak seimbang dia bisa tergelincir, jatuh seperti itu. Dengan adanya kelincahan, tubuh akan bergerak dengan cepat tanpa risiko cedera. Kemudian jika kelincahan telah terbentuk dalam tubuh, maka kita akan dengan mudah menggerakkan. Kedua, itu ada Ini aja yang sih ini powerlifting cowok. lari estafet yang disebutkan oleh Justin. Kemudian yang ketiga itu ada bersepeda. Itu merupakan bentuk latihan kecepatan. Ada gambarnya di sini. Naik turun tangga. Naik turun tangga. Kemudian ada yang berupa bentuk naik turun tangga tapi tidak ya jenjangnya tidak terlalu banyak, yang seperti ini aja. Gimana ya? Kalau jika ada kursi kayak gitu. Itu untuk latihan naik turun tangga, latihan kecepatan. Kemudian hill training itu mendaki bukit, berlari naik bukit itu. Oh capek? Iya capek. Kalau puasa jangan dulu. Bapak harap untuk yang puasa hari ini jangan jangan tertekan perasaannya. Kemudian satu lagi, kalau jangan terlalu nanti kalau kita ada kegiatan
kelincahan. Terima kasih anak. Terima kasih Rasa. Apalagi? Zigzag tadi ya, terima kasih juga. Ya, itu merupakan bentuk latihan kelincahan. Namun banyak bentuk Ada latihan teman itu 108 kelincahan orang. yang lain. Nanti kita di sini Bapak berikan dua bentuk contoh latihan kelincahan, yaitu lari bolak-balik atau sasaran, kemudian lari zigzag. Lari zigzag itu lari yang kiri kanan kayak gitu. Biasanya kalau kita kemarin itu menggunakan pun kerucutnya kayak gitu, kon ya, kon, misalnya kon kayak gini, nah kan larinya kayak gini. Nanti juga membentuk angka 8. Dari sini start dan finish. Oke, paham ya? Kalau untuk lari zigzag, ada yang lari yang menyentuh kerucutnya, apa namanya, konnya kiri dan kanan, itu juga ada yang bentuknya seperti itu. Dari sini larinya menyentuh ini, habis itu menyentuh ini, menyentuh kon yang satunya lagi. Dia tidak melewati tapi menyentuh. Seperti itu. Dan bentuknya seperti ini. Untuk zigzag. Perbedaannya kelincahan dan kecepatan itu pada bentuk rute perjalanannya ya. Kalau untuk kelincahan itu ada perpindahan yang apa namanya, posisi tubuh, pergantian posisi tubuh. Kalau untuk sprint itu larinya dia lurus saja kayak gitu sampai finish. Tapi kalau untuk kelincahan ini yang kecepatan. Kalau untuk yang kelincahan dia itu ada zigzag seperti itu. Oke? Bentuknya ya kira-kira. Ada pertanyaan? Berarti sudah jelas. Contoh latihan biasa. Satu kaki Satu kaki. berjalan ketika lurus. Iya. Lalu Apalagi yang jalan terus berjalan dengan benda di atas kepala. Berjalan dengan benda di atas kepala. Mempertahankan benda di kepala. benda di atas kepala juga itu. Berjalan di atas tali. Berjalan di atas tali kan? Ya. Apa namanya? Sini Bapak. Ada pakai pukul tangan nggak ya? Bawa apa? Yang pukul tangan di bawah paha. Itu yang sambil melompat kayak gini. Seperti itu. Itu bentuk latihan kasar. Apa? Menahan tubuh dengan satu tangan. Seperti ini. Kakinya diangkat. Ah, Lah itu pakai kaki. iya. Gak muat gitu, slide gak muat. Kayak gini juga tetap ikut. Slide gak muat. Kalau handstand itu lain lagi gitu. Kayak Baki Hanmar ya sih. Itu Baki Hanmar. Lagi. Keseimbangan. Oke, silakan Kiki. Keseimbangan merupakan kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu. Keseimbangan adalah Kemampuan menjaga sikap dan posisi tubuh itu pada dalam pada saat tertentu. Ada tambahan yang lain? Silakan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi tubuh baik dalam kondisi statik maupun dinamik. Keseimbangan dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan statis dan dinamik. Oke. Ya, benar ya. Siapa? Anak. Keseimbangan adalah di mana posisi tubuh akan terus tegak berdiri, tidak jatuh saat sedang melakukan gerakan fisik. Memiliki keseimbangan tubuh yang baik dapat meminimalkan
menyebabkan risiko untuk jatuh dan cedera. Coba kalau kita di lambung kayak gini, goyang jadinya. Kemudian berdiri dengan satu kaki. Berdiri dengan satu kaki itu ada yang seperti kayak yoga. Yoga, kemudian ada juga yang model pasang. Bilang. Tapi nggak ada bagi kuku ya. Like trash. Kan bisa di kuku. Like trash kan gini Jas. Kenapa rasanya? Sebenarnya kamu ya. Pada badan. Baik, bukan biasanya yang pertama menjaga berat badan. Apalagi ada Meningkatkan energi. meningkatkan energi. Terima kasih Langges. Meningkatkan Silakan. menjaga kesehatan tulang. Menjaga kesehatan tulang oleh Safira Rizwan. Memperbaiki suasana hati. Memperbaiki suasana hati. Oke. Banyak. Menjadi awet muda. Salah satunya biarkan saya awet muda. Jocelyn. Meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh. Pinter. Siapa lagi? Yoga. Selainnya olahraga kan harus menyenangkan. Jadi itu apa? Menghilangkan depresi dan stres. Iya, menghilangkan depresi dan stres. Semuanya benar. Ada lagi? Meningkatkan kualitas fisik dan mencegah obesitas. Meningkatkan kualitas fisik dan mencegah obesitas. Agak sedikit. Tadi coba Bapak buat minum. Di sini ada manfaat kebugaran jasmani, yaitu pertama menjaga kesehatan tulang, menjaga berat badan, tadi obesitas tadi, kemudian memperbaiki suasana hati, kemudian memperbaiki suasana hati itu sama dengan yang dijawab oleh si yoga tadi. Terima kasih, yaitu menghilangkan stres. Ya, Bapak juga sering. Lost track. Oke, kemudian di sini mengurangi risiko kardiovaskuler itu Jantung. Kemudian selanjutnya meredakan rasa sakit, kemudian menyehatkan sistem kerja otak, memperpanjang usia. Itu nanti tergantung apa namanya. Ya, kalimatnya yang tadi itu memperpanjang usia itu membuat kita awet. Kita tadi yang disebut sama baru. Jadi kita bugar terus. Kalau kebugaran semuanya kita jaga. Mau awet muda? Mau awet muda? Kalau Bapak udah terlanjur awet tua nih. Oke, berikutnya menyehatkan kulit. Kalau sering berolahraga, kulitnya tidak mudah kering. Oke. Pakai moisturizer Pak. Tapi kulitnya estek, jangan bilang nggak estek. Apa bedanya estek? Yang kulitnya Oke, estetik. berikut. Nah, di sini tugas yang kemarin. Jadi yang mempelajari tentang kebugaran jasmani itu umur atau usia. Kita bisa lihat ya, usia anak-anak. Kalau kita kan masih remaja, kita sudah remaja nih. Kita anak-anak kita bisa lihat dari bangun paginya sampai di sekolah, pergi berangkat sekolah tuh lari, sampai di sekolah kegiatannya juga main dan lari lagi, pulang dari sekolah balik lari lagi, balik pulang ke rumah. Ketika
nanti tentu ngaji biasanya kan ada bagi yang muslim nanti ngaji, pergi berangkat ngaji itu lah lari di tempat ngaji lah main-main lari lagi, kemudian balik lari lagi. Ada juga waktu nanti jam 4 sampai jam 6 ada kesempatan main layang-layang, sudah lari lagi ya kan, kayak gitulah kebutuhan anak kecil atau anak-anak. Bapak lihat seperti tidak punya lelah. Apakah kita semua bisa melihat seperti itu adik-adik kita misalnya anak-anak kecil? Ya kan? Gak punya lelah ya kan? Gak ada capeknya ketika mereka itu dibawa ke dunia mereka. Ya lari-lari, main-main seperti itulah. Ini betul latihan kecepatan lari. Ini betul latihan apa? Kayu itu kayu. Yang sebelahnya kelincahan. Gambarnya kemudian yang ini bentuk latihan yang ini Bertapa. Itu kelincahan. ada dua di sini yang didapatkan. Yang Pertama itu ada keseimbangan, kemudian yang kedua itu ada Kelincahan. kecepatan juga. Kelincahan. Ada dia betul tak? Berarti ini. Itu minta coba kakinya. Olahraga tata. Aduh kita. Ini betul latihan keseimbangan. Kalau untuk anak-anak itu butuh seimbang dia menggunakan dua tangan. Tapi kalau untuk yang sudah remaja itu satu tangan. Gendong juga ini, gendong pakai apa? Ini yang agak malas ini yang mana kuasa. Ini beban ya. Biasanya yang di belakang ini beban ya. Ya beban berat kayak gitu guys. Setiap apa yang kita bawa seperti ini sampai itu kan merupakan beban. Oke. Yang mana yang disebut mode pesawat? Kiri atas. Atas. Mode pesawat. Oke. Kemudian yang ini Kayu. yang ini mengikuti garis. Kemudian ini berdiri dengan satu. Ini sepertinya lebih ekstrim lagi ya. Ada sering? Iya, Pak. Kayak diangkat ke depan, sambil ke depan. Saya. Kemudian yang ini. Itu termasuk ekstrim ya. Berjalan di atas papan. Kalau zaman Bapak SMA itu dulu yang tidak untuk dicontoh itu berjalan di atas pagar SMA. Karena sering terlambat masuk sekolah. Itu bukan olahraga tapi itu ekstrim dan itu tidak boleh dilakukan. Oke. Pertama itu tadi gambarnya gambar mode pesawat. Yang kedua jalan di garis lurus, kemudian tegak menggunakan satu kaki. Berjalan di atas balon panjang. Oke. Ini yang lebih ekstrim. Sepeda di atas tali. Itu berjalan atas sepedanya. Itu lebih bagus lagi. Dan bersepeda juga ya Bagas, itu merupakan Itu tuh apa namanya? kemampuan Praktek melewati jembatan Shiratul Mustaqim. Kau ngerti apa? Distance. kalau dia itu reset kalau dia itu recall kembali. Lagi powerlifting. Kebetulan bukan video Bapak. Ke video Joshua senam 5 jari. Video Joshua sendirian. Ya Bapak.
Nanti kita praktekkan itu ketika sudah habis lebaran. Siapa? Oke. Itu maju San. Cantik. Dia sama dengan in outdoor, tapi dia itu beda menyempit. Gerakannya sedikit menangkap untuk lebih tinggi. Ini tekan ini untuk yang sikut elbow. Kadang beberapa itu sering salah gitu nyebutnya ini mana sikut kebalik.
supaya tidak berisik. Oke, kita coba. Fokus. Sore, pagi, Pagi. oke, malam. Tiga bagusnya. Ayo. Pagi, malam. Masih ada juga yang ayo lagi. Siang. Bapak ada yang tiga kayaknya. Siang. Malam. Pak ini rasa baca semua. Semua Pak. Semua. Oke. Zoomnya. Lebih fokus lagi. Saya coba. Sore. Siang. Malam. Enggak enak. Oke. Ayo. Kayaknya fokusnya udah kembali kayaknya. Dan nggak mau salah lagi deh. Pagi, siang, sore, malam. Kita ajak. Pagi, sore, siang, malam. Oke. Tepuk tangan buat kita semuanya. Bikin permainan kecil. Kalau permainan kecil, ayo kita berdiri dulu supaya kita bisa kembali. Supaya kita kembali fokus ya. Permainan seperti ini ada siang, ada pagi, ada siang, ada sore dan ada malam. Ada 4. Pagi, siang, sore dan malam. Bukan pergi pagi pulang pagi, tapi pagi, siang, sore dan malam. Kalau untuk pagi tepuknya cuma 1. Kalau untuk siang tepuknya 2. Kalau sore tepuknya 3. Kemudian kalau untuk malam tepuknya ditiadakan, dia senyap. Karena ini sudah malam. Supaya tidak berisik. Oke, kita coba. Fokus. Sore, pagi. Pagi. Oke. Malam. Tiga bagusnya. Ayo. Pagi. Malam. Masih ada juga yang Ada mau kayak gini, dulu gitu nah. Kayak gini tadi. ayo lagi. Siang. Bapak ada yang 3 kayaknya. Siang. Malam. Ini rasa baca semua. Semua Pak. Semua. Oke. Lebih fokus lagi. Saya coba. Sore. Siang. Malam. Oke. Ayo. Kayaknya fokusnya udah kembali kayaknya. Dan nggak mau salah lagi ya. Pagi, siang, sore, malam.
Kita ajak pagi, sore, siang, malam. Oke. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ini untuk pagi, siang, dan sore. Yuk. Silakan kembali duduk ke tempat. Sekarang kita sudah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 di sini kami ingin menjelaskan materi tentang kebugaran jasmani. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagas Fatrahadi Putra dan rekan saya. Saya Gabriel. Saya Putri Arin Bibisari. Saya Desra ini. Saya Rizky Alfawidiana. Saya Nasib Taningsih. Saya Jasmine Pascal Jaya. Saya Safira Zarawardani. Saya Rengki Palevi. Baiklah, dimulai dari pengertian kebugaran jasmani akan dijelaskan oleh rekan saya Deseril. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa sih kebugaran jasmani itu. Nah, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari yang ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Kayak ini selanjutnya ada gerak dasar dari kebugaran jasmani. Nah, gerak dasar kebugaran jasmani itu ada 3. Jadi yang pertama bergerak atau move, yang kedua mengangkat atau lift, dan yang ketiga meregang atau stretch. Nah,
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Dinata. Saya Kusmawati Agustina. Saya Rita Rozia. Saya Maudita Herina. Saya Amanda Melani. Dan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil video yang telah kami buat. Oke, di sini. Video yang kami buat ini berkaitan dengan materi pembelajaran kami, yaitu materi kebugaran jasmani. Baik, apa sih pengertian kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan masih memiliki cadangan energi untuk aktivitas lainnya. Bin kerja di jalan. Kan seru. Cukup lama loh waktunya untuk yang tadi. Nah, unsur kebugaran jasmani itu ada kecepatan, kekuatan, koordinasi, kelincahan, kelenturan, komposisi tubuh, Dan keseimbangan. dan keseimbangan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan. Baiklah, yang pertama pada kecepatan. Sebenarnya kecepatan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain secara cepat. Kecepatan ini dibagi menjadi 3, yaitu kecepatan sprint, kecepatan reaksi, dan kecepatan bergerak. Kecepatan ini dapat dilatih dengan berlari berdasarkan frekuensi yang disesuaikan. Yang kedua ada kelincahan. Di mana kelincahan adalah kemampuan tubuh untuk mengubah posisi tubuh dengan cepat. Dengan adanya kelincahan, tubuh akan bergerak dengan cepat tanpa risiko cedera. Jika kelincahan telah terbentuk dalam tubuh, maka kita akan dengan mudah menggerakkan tubuh dengan cepat tanpa ada rasa takut untuk terjadi kesalahan yang mengakibatkan cedera. Selanjutnya yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan adalah di mana posisi tubuh akan terus tegak berdiri tidak jatuh saat sedang melakukan gerakan fisik. Memiliki keseimbangan tubuh yang baik dapat meminimalkan resiko untuk jatuh dan cedera. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kanan. Nah, baik, selanjutnya ada bentuk latihan kebugaran jasmani, yaitu di bagian kecepatan, yaitu lari cepat 50 meter atau juga bisa bersepeda. Untuk kelincahan, lari bolak-balik, shuttle dan lari zigzag. Kemudian untuk keseimbangan, berdiri dengan satu kaki, berjalan mengikuti garis lurus, berjalan dengan benda di atas kepala. Kemudian ada manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan tulang. Kedua, menjaga berat badan. Ketiga, memperbaiki suasana hati. 4, mengontrol kadar gula darah. 5, mengurangi stres dan depresi. 6, mengurangi resiko kardiovaskular. 7, meredakan rasa sakit. 8, menyehatkan sistem kerja otak. 9, memperpanjang usia. 10, menyehatkan kulit. Dan faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani yaitu 1, makanan, 2, istirahat, dan 3, umur atau usia. Itu belum di Tentang kebugaran jasmani dari awal sampai akhir, apa yang kita pahami dan kita ketahui. Semampu kita. Oke. Safira.
Oke, yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Safira Zahra Wardani. Saya ingin menjelaskan tentang yang saya pahami dan saya mengerti tentang pembelajaran hari ini tentang kebugaran jasmani. Ya. Kebugaran jasmani menurut pengertian dia tuh menurut pengertiannya dia suatu kegiatan yang tidak membutuhkan energi yang cukup banyak. Jadi tuh kayak bisa kita ngulangin pelajaran yang lainnya. Terus yang kelima itu ada sikap melayang dan berjalan secara lurus dengan mata tertutup yang tadi saya jelaskan oleh teman-teman saya. Terus tuh ternyata kebugaran jasmani itu juga memiliki banyak manfaat di kehidupan kita sehari-hari maupun di tubuh kita sendiri. Salah satunya yaitu yang tadi saya bilang membuat suasana hati kita tuh menjadi tenang dan senang. Terus yang kedua itu membuat badan kita menjadi sehat. Terus yang ketiga itu awet muda. Terus apa ya? Harapan Oke, harapan untuk saya dalam proses pembelajaran kali ini yaitu kalau misalkan ada temennya yang presentasi jangan sibuk tidur atau main HP. Terus tuh lebih baik ini ya, lebih baik kan depan ini masih kosong, depan tuh kan lebih baik kayak maju gitu. Nah, biarin tuh kayak apa sih namanya lebih teratur dan tertata kelasnya. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir aja sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita ada kegiatan bermain sedikit. Mau bermain nggak? Kira-kira? Oke. Kita geser batunya dulu. Paham kan? Dalam permainan ini, di situ ada 3 unsur terkandung di dalamnya. Pertama, kecepatan. Kemudian balik lagi ke belakang. Kemampuan. Kemampuan. Kelincahan. Kelincahan apa pengertian kelincahan dari coba? Dengan cepat. Kemudian yang terakhir kita akan seimbang. Kalau tidak seimbang kita bisa jatuh ke belakang. Oke, kita tarik ini, balik lagi sini. Ya. balik lagi pindah ke belakang ya. Yang kedua ke sana. Jadi yang ketiganya di sana. Yang kalau juga di balik itu menang kan? Ya. Oke, siap. Sini, yang mana sini dong. Sini. Yang kedua apa lagi? Satu. Oke, siap. Oke, siap. 1, 2. Tos dulu. Oke,
Oke, kelompok berikutnya kelompok 3 melawan kelompok 4. Kebetulan bareng ya. Lagi. Mbak, pada tadi tinggal kita menuju sini. Iya, Siapa lagi? Ya. 3, 2, seminggu yang akan datang atau sudah habis lebaran mungkin kita ya. Minggu yang akan datang. Kita masuk lagi ya. masuk Masuk lagi ya. berapa? Kalau besok minggu besok 2 minggu yang akan datang kemungkinan kita olahraga yang intensitasnya rendah permainan seperti ini aja.